Suasana tegang ujian semester di kelas yang panas. Penjaga ujian, Bu Sri, mengawasi dengan mata tajam, memindai setiap siswa. Riko di pojok belakang fokus pada lembar jawabannya. Keringat membasahi pelipisnya, bukan karena soal, tapi hawa pengap di ruangan, serta tekanan ujian itu sendiri. Bu Sri tiba-tiba berjalan cepat ke meja Riko. Tanpa peringatan, tangannya menyambar kertas yang menyembul dari saku ke meja Riko. Wajah Bu Sri menegang, tatapannya penuh tuduhan, membuat seluruh kelas menoleh serentak. Jantung Riko berdegup kencang. Suara Bu Sri menggema. "Apa ini, Riko? Kertas contekan?" Kata-katanya menusuk, menciptakan keheningan mencekam. Riko terpaku, matanya membesar, ingin membela diri tapi suara tertahan di tenggorokan. Rasa malu yang amat dalam langsung menyelimuti dirinya. Bu Sri mengangkat kertas itu tinggi-tinggi, menunjukkannya pada semua. Isinya bukan rumus, melainkan daftar belanjaan ibunya yang kumal. Namun Bu Sri tidak peduli, sorot matanya sudah menghakimi, seolah Riko adalah penipu ulung yang telah tertangkap basah. Riko dipaksa berdiri di depan kelas, seolah penjahat. Pandangan teman-teman terasa seperti ribuan jarum. Beberapa kasihan, sebagian lain menatap meremehkan. Dadanya terasa sesak, napasnya terputus-putus, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia merasa hancur. Bu Sri menyeretnya ke ruang guru. Lorong terasa panjang dan sunyi. Setiap langkah Riko dipenuhi beban malu dan penghinaan. Kepala tertunduk, ia merasakan dirinya semakin kecil, terinjak-injak di bawah tatapan guru-guru lain yang ikut menyaksikan kejadian itu. Di ruang guru, kepala sekolah, Pak Budi, duduk di mejanya, memandang Riko dengan tatapan dingin. Bu Sri melaporkan kejadian itu dengan nada penuh kemenangan, melebih-lebihkan insiden daftar belanjaan menjadi bukti kuat kecurangan yang tak terbantahkan. Pak Budi menjatuhkan sanksi tanpa banyak tanya, nilai ujian 0, surat panggilan orang tua, dan peringatan keras. Riko hanya bisa menelan ludah, seluruh tubuhnya gemetar. Rasa keadilan terasa direnggut darinya, digantikan keputusasaan mendalam. Riko berjalan pulang sendirian. Sepanjang jalan hanya ada rasa hampa. Langit mendung seolah ikut merasakan kesedihannya. Pikirannya dipenuhi gambaran wajah Bu Sri dan Pak Budi yang menghakimi, meninggalkan luka menganga di dalam hatinya yang perih. Malam itu, di kamarnya yang kecil, Riko menatap langit-langit. Bukan hanya kesedihan yang menghinggapi, tapi juga amarah yang membara. Tekad membuktikan diri, membalas perlakuan tidak adil itu secara elegan, mulai bersemi di relung hatinya yang tertindas. Beberapa hari setelah insiden, Riko menghabiskan waktu di perpustakaan, bukan untuk belajar pelajaran sekolah, tapi untuk mencari informasi tentang hak siswa, prosedur sekolah, dan bahkan pola perilaku manusia. Matanya menyapu deretan buku dengan intensitas baru. Pak Amir, penjaga perpustakaan yang tua dan bijaksana, sesekali memperhatikan Riko. Ia melihat kegigihan dalam sorot mata remaja itu, sesuatu yang lebih dari sekedar kekecewaan. Pak Amir sesekali tersenyum tipis, seolah mengerti tanpa harus bertanya banyak. Riko mulai memperhatikan detail-detail kecil di sekolah, terutama pada saat ujian atau ketika Bu Sri berinteraksi dengan siswa lain. Ia mencatat kebiasaan, pola, bahkan celah keamanan pengawasan. Ponselnya sesekali digunakan diam-diam, merekam tanpa suara. Di rumah, Riko menghabiskan malamnya dengan lembaran kertas dan pulpen usang. Ia membuat diagram, menuliskan kemungkinan skenario, dan mencoba menghubungkan titik-titik kejadian yang ia amati. Setiap garis adalah jejak pikirannya yang tak kenal lelah. Teman-teman sekelas masih menjauhinya. Sebagian percaya narasi Bu Sri.
Riko sesekali merasakan tatapan sinis dan bisik-bisik, namun ia menepisnya dengan ketenangan. Tekadnya kini lebih besar daripada desas-desus atau tatapan menghakimi yang ia terima. Suatu sore, saat Riko membeli kebutuhan di warung Bu Ani, tetangga lamanya, Bu Ani melihat matanya yang lelah namun penuh api. Bu Ani tidak bertanya banyak, hanya memberikan senyum dan sepotong kue gratis, seolah mengalirkan kekuatan diam-diam kepadanya. Riko juga mulai mempelajari teknologi sederhana, memanfaatkan ponsel lamanya yang sederhana. Ia belajar merekam audio dan video secara sembunyi, mencari aplikasi pengolah data dasar. Setiap malam, cahaya layar ponsel menerangi wajahnya yang tekun. Beberapa kali, Riko terlihat berdiskusi singkat dengan Pak Amir di sudut perpustakaan yang sepi. Mereka berbicara dengan suara pelan tentang kasus-kasus yang tak terduga dan mencari kebenaran di balik asumsi. Pak Amir memberikan panduan tanpa menghakimi sedikit pun. Riko mulai menyadari bahwa insiden tuduhan padanya mungkin bukan hanya kesalahpahaman biasa, melainkan bagian dari pola atau modus operandi tertentu yang dilakukan oknum. Sebuah benang merah mulai terkuak di benangnya, menghubungkan insiden kecil lain yang luput dari perhatian. Semangatnya tumbuh, bukan lagi amarah buta yang menguasai, melainkan keyakinan yang dingin dan terencana. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan sulit, tapi ia siap menghadapinya. Rasa tenang mulai menguasai, digantikan oleh fokus yang tajam. Hari pengumuman hasil ujian tiba. Seluruh siswa dan sebagian guru berkumpul di aula sekolah yang besar. Suasana ramai dengan bisikan, namun ada ketegangan yang samar, terutama saat Riko memasuki ruangan dengan langkah mantap dan tenang. Pak Budi, kepala sekolah, naik ke panggung, disusul Bu Sri di sampingnya dengan wajah angkuh. Mereka mulai menyampaikan hasil dan pada saat yang tepat, Pak Budi menyebutkan insiden kecurangan Riko sebagai contoh buruk yang tak patut ditiru. Tiba-tiba, Riko mengangkat tangannya dengan penuh keyakinan. Seluruh pasang mata di aula tertuju padanya. Dengan suara yang jelas dan mantap, ia meminta kesempatan untuk menjelaskan, bukan membela diri, melainkan meluruskan kebenaran yang terjadi. Dengan izin yang enggan dari Pak Budi, Riko melangkah ke depan panggung. Tangannya menggenggam sebuah flash drive kecil. Ia memproyeksikan sebuah rekaman video singkat ke layar besar di belakang panggung, menarik perhatian semua orang. Video itu menunjukkan cuplikan dari ujian yang sama, dari sudut yang tak terlihat. Terlihat seorang siswa di barisan depan yang sering dipuji Bu Sri mengeluarkan selembar kertas kecil dan mencontek secara terang-terangan, lalu menyembunyikannya di tempat yang sama dengan contekan Riko. Kamera Riko juga menangkap detail Bu Sri yang pada saat itu sedang sibuk menelpon di belakang kelas, terlihat tidak mengawasi dengan seksama, dan bahkan sempat menoleh ke arah siswa pencontek tanpa bereaksi apapun, seolah membiarkannya. Seluruh aula sunyi senyap. Ekspresi Bu Sri berubah pucat pasi, matanya membelalak tak percaya, dan dipenuhi kepanikan. Pak Budi terlihat terkejut luar biasa, mencoba memahami apa yang baru saja disaksikannya, sebuah fakta yang mengguncang asumsinya. Riko kemudian menunjukkan rekaman suara percakapan Bu Sri dengan siswa pencontek itu beberapa hari sebelum ujian, di mana Bu Sri terdengar memberikan perhatian khusus dan bimbingan yang mencurigakan, mengisyaratkan adanya favoritisme. Cahaya kebenaran menyinari aula, mengusir kegelapan kebohongan. Bisikan-bisikan terkejut mulai terdengar. Pak Amir tersenyum bangga dari belakang. Riko berdiri tegak, tidak ada lagi rasa malu, hanya ketenangan dan kepuasan atas keadilan yang akhirnya terungkap. Setelah itu, Pak Budi menjatuhkan sanksi pada Bu Sri dan siswa pencontek itu.
Riko, tanpa kata-kata kasar atau dendam, telah membuktikan dirinya. Ia berjalan keluar aula dengan kepala tegak, merasakan beban berat terangkat dari pundaknya, digantikan kebanggaan yang murni.